Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, karuniakan kepada kita nikmat sehat dan sempat, sehingga pagi ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka, bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menguatkan dari sisi kebenaran dan saling menguatkan dari sisi kesabaran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Nabiullah Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para putra putri beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Apa kabar semuanya ini? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Kita bicara tentang parenting, ini nanti mungkin penting buat bapak dan ibu yang sudah memiliki putra, tapi juga mungkin penting buat para singles ya, mas-mas yang mungkin masih bujangidin dan bujangidah ya. Orang-orang yang hari ini masih single, masih jomblo ya, buat ilmu, bekal-bekal ketika nanti pengen melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ketika kita bicara pola pengasuhan, Bapak Ibu, sebenarnya dalam Islam itu ada 4 prinsip pola pengasuhan anak ya. Pertama adalah bahwa orang tua itu menjadi teladan atau panutan buat anaknya. Maka kalau sebagaimana judul di flyer ya, sebelum pengen punya anak solih, kita harus solih duluan ya. Bahwa anak itu nanti akan melihat bapak ibunya seperti apa. Pernah suatu ketika Anas bin Malik waktu beliau menginap di rumah bibinya Maimunah, beliau dapati tengah malam Rasulullah itu bangun. Kemudian Rasulullah mengambil air wudhu, kemudian Rasulullah sholat. Lalu Anas bin Malik mengatakan, aku pun berwudhu dan sholat sebagaimana aku melihat Nabi berwudhu dan sholat. Artinya apa saja yang kemudian kita lihat, apa saja yang kemudian kita praktekkan di rumah itu akan menjadi panutan buat anak-anaknya. Nyuwun sewu, hari ini kita masuk di dunia digital, di mana semua itu serba digital. Maka bapak ibu yang tidak bisa lepas dari HP, otomatis anaknya pun juga tidak bisa lepas dari HP. Kalau seandainya bapak ibu tidak bikin rules, tidak bikin peraturan, maka anak-anak pun juga tidak akan mengikuti peraturan. Nah, inilah pentingnya kalau buat teman-teman yang belum nikah, pentingnya juga membiasakan diri untuk berakhlak baik, karena apapun yang kita kerjakan itu akan dilihat orang. Kalau misalnya posisi kalian sebagai kakak, adikmu itu melihat ke kakaknya, bagaimana wasting time, bagaimana membuang waktu di rumah, kakakku tuh di rumah ngapain aja, bapakku ibuku di rumah ngapain aja, cara bicaranya seperti apa, cara bersikapnya seperti apa, sholatnya bagaimana, makannya bagaimana, cara dia membunuh waktu seperti apa. Semua dilihat oleh anak, dan anak itu adalah peniru sejati, the good copier ya. Posisinya itu paling cepat kalau untuk niru. Maka ada kalimat cuak-cuak itu kan, menjadi cepat itu kan karena ditiru. Hafid Quran tapi pacaran, cuak gitu ya kan. Sering pengajian tapi mulutnya nyakitin, cuak ya. Cuak-cuak tok ibu ya kan. Makanya anak melihat kepada role modelnya, bapak saya gimana ya, terutama anak laki-laki akan melihat bapaknya
Bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya, bagaimana bapaknya memperlakukan bapak ibunya, orang tuanya, bagaimana bapaknya memperlakukan istrinya. Anak laki-laki akan melihat, oh bapakku, oh bapakku, oh bapakku. Makanya anak-anak laki-laki yang dekat sama bapaknya, dia memiliki self esteem yang bagus. Dia punya rasa berdiri yang keren kalau dekat sama ayahnya. Maka itulah ayah harus hadir di rumah. Seringkali ayah hadir tubuhnya tapi tidak hadir jiwanya. Maka ketika Ibnu Hajar mengatakan definisi soleh itu yang kayak apa sih? Definisi soleh niku kados napa sih? Ibnu Hajar menika ngendika, pilih kalau orang soleh itu adalah orang-orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan memenuhi hak-hak di antara sesamanya. Dia bukan hanya sekedar sosok yang sholat 5 waktu di masjid, bukan hanya sekedar sosok yang setiap saat membantu orang, menolong orang, tapi dia juga termasuk sosok yang sama keluarganya itu lembut, tutur katanya bagus, memperlakukan istri dengan luar biasa, mencintainya, menyayanginya, memberikan hartanya, membahagiakannya, tidak membiarkan air matanya menetes, tidak menyanyiakan, tidak mendolimi. Itu sosok yang solih. Hubungan sama Allah hak-haknya dipenuhi, hubungan sama manusia juga seperti itu. Nah, ketika orang tua dia menjadi solih, role model, panutan buat anak-anaknya, anaknya melihat dengan matanya, oh ibu saya ini kalau di rumah capek ya, kerjaan banyak, tapi mulutnya itu tetap bisa baik, mulutnya tetap bisa bertahan, mulutnya tetap bisa solihah. Oh bapak saya tuh ketika di rumah nggak punya duit, nggak pegang uang, ya tetap stabil kejiwaannya, tidak muring-muring, ya, tidak marah-marah. Sekarang coba bapak ibu perhatikan berita-berita sadis itu berseliweran di beranda-beranda medsos kita. Yang terbaru di Manis Renggo Klaten itu ada seorang remaja umur 25 tahun menghabisi teman kerjanya, seorang ibu usia 57 tahun, dengan sangat sadis tuh. Bahkan kita mikir itu kok orang bisa sesadis itu ya. Di Kartosuro kemarin ada seorang tukang bangunan membunuh teman kerjanya tukang bangunan juga gara-gara mulutnya ini menyakiti hatinya. Dia ambil pinjem pisau tukang sate, terjadilah ya, mutilasi, kemudian dibuang di Sungai Ngeruki situ ya. Nah, di zaman yang serba seperti ini ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang tua parents itu harus tetap waras, harus tetap menjaga stabilitas, menjaga kondisi hati, kondisi pikiran tuh harus tetap stable. Makanya orang bilang apa? Cari tenang, jangan cuma cari senang. Karena yang senang-senang belum tentu tenang. Apakah orang kalau reelsnya, Instagramnya itu selalu makan-makan, ayo guys kita kulineran, ayo guys kita makan, ayo guys, tempatnya enak loh guys, Instagramable. Apakah mereka selalu tenang? Belum tentu. Mereka senang iya, mungkin kalau tenang belum tentu. Karena ternyata di balik kesenangan itu ada sesuatu yang harus dibayar. Guys, steaknya dagingnya tebel guys ya, bareng yang kasir ngeluh ya. Wah, bae larang toh ya, tak pikir murah. Makanya hidup dalam kepura-puraan itu melelahkan. Dan kita, Bapak Ibu hadirin, itu tidak sadar sedang digiring menuju ke sana. Orang menuntut bahwa kalau kita posting di Reels, posting di feed Instagram itu dituntut apa? Like-nya, dituntut subscribe-nya. Kalau di TikTok dituntut untuk FYP-nya, biar pemirsanya banyak. Akhirnya kita menjadi orang yang kalau motret, kalau mau konten itu harus mikir, gue kira-kira di like pora ya? Kira-kira orang seneng nggak ya? Makanya saya kaget kemarin dapetin satu konten, dia bilang, saya mendengar dari seorang Jepang, umur 40 tahun, dia mantan programmernya Google. Dia cerita, hari ini adalah hari Titanic. Apa maksudnya hari Titanic? Kondisi orang itu sudah kayak kapal Titanic, sudah mau tenggelam semua ini. Maka siapkan skoci-skoci untuk menyelamatkan hidupmu. Next, kalangan menengah itu akan habis. Yang ada cuma disparitas antara kaya banget sama miskin banget. Nanti menengah sudah habis. Kok medeni ini? Saya baca itu karena apa? Orang sudah lagi tidak percaya dengan kalimat motivasi. Seminar-seminar motivasi sudah mulai dihindari. Coaching-coaching sudah mulai tidak menarik lagi.
Orang tidak mau dimotivasi, tapi orang maunya menikmati orang yang menikmati kekayaan. Jadi kalau konten-konten misalnya pamer kekayaan, flexing, orang lebih suka menikmati itu. Kalau artis gaya konten, guys ini tembok saya kosong, guys ini mau saya isi lukisan harganya 200 juta. Lukisan tok 200 juta mas, awd golek 200 juta mungkin 15 tahun itu durung tentu itu gitu. Nah, kembali kepada pembahasan itu sekadar intermezzo saja bahwa apa? Orang tua itu jadi role model. Dilihat anak. Anak kita akan melihat bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya. Makanya monggo kalau panjenengan sami kita semua ini Bapak Ibu dan mas-mas serta mbak-mbak ini membiasakan untuk ahsanul khuluq, menjadi pribadi yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Tutur katanya, perilakunya, tindak tanduknya, sikap-sikapnya. Makanya kata Nabi, carilah calon suami atau calon istri itu yang imannya bagus. Kenapa ya Rasulullah kok milih yang imannya bagus? Karena nanti kalau dia nggak mencintaimu, dia tidak akan mendolimimu. Dia tetap bisa berlaku adil. Makanya kemarin saya bahas tentang istri Nabi bernama Zainab binti Huzaimah. Beliau ini seorang wanita yang sudah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Tufail bin Hafid, kemudian yang kedua menikah dengan Ubaidah bin Hafid. Menikah sama Tufail dicerai karena apa? Tidak kunjung memiliki keturunan. Akhirnya kemudian dinikah sama adiknya atau kakaknya namanya Ubaidah. Dinikah sama beliau nggak berlangsung lama, Ubaidah berangkat perang Badar, menang perang Badar itu. Tapi Ubaidah pulang dalam kondisi bercucuran darah. Sampai di rumah dirawat sama beliau, nggak ketulungan, akhirnya meninggal. Jadilah seorang Zainab binti Huzaimah ini seorang diri, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong, nggak ada yang menyelesaikan urusan-urusannya. Kemudian Nabi mendatanginya setelah masa iddahnya habis, dan Rasul melamarnya sebagai istri beliau yang kelima. Pertama Ibu Khadijah, yang kedua Ibu Aisyah, Ibu Saudah, Ibu Hafsah, baru kemudian Ibu Zainab binti Huzaimah. Dibanding dengan Ummul Mukminin yang lain, Ibu Zainab binti Huzaimah ini bukan sosok yang cantik, wajahnya biasa. Tapi beliau selain disebut sebagai Ummul Mukminin, beliau punya julukan apa? Ummul Masakin, ibunya dari orang-orang miskin. Karena sejak jahiliyah beliau ini sudah sayang banget sama orang-orang miskin, suka ngasih makan, it'amul ji'an, berbagi makanan, ya seneng banget sama orang-orang miskin, sayang, ya dibantu, ditolong. Makanya perilaku-perilaku seperti ini akan dilihat oleh anaknya, akan dilihat oleh keturunan-keturunannya. Maka kalau ada yang menuduh Rasulullah itu menikah selalunya mencari yang cantik, mencari yang kaya, dengan menikahi Ibu Zainab binti Huzaimah ini semua terbantah, karena beliau bukan sosok yang cantik dan beliau bukan sosok yang kaya. Bahkan wajahnya cenderung tidak lebih cantik daripada istri Nabi yang lain, dan beliau dinikahi dalam posisi tidak punya siapa-siapa kecuali pamannya saja. Makanya teman-teman, sebelum kita bicara parenting, pola asuh, bagi teman-teman yang singles, Anda harus bicara tentang pranikah, bagaimana cara memilih sosok pendamping hidup. Berat mas, apalagi kita hidup di zaman materialisme, di mana perempuan itu selain sembako yang dia butuhkan, kebutuhan dasar mereka itu tidak cuma beras, tidak cuma sayur mayur, tidak cuma ayam, tidak cuma daging, tapi kebutuhan perempuan sekarang yang paling pokok juga termasuk filter TikTok dan filter Instagram. Ya. Tanpa itu mereka merasa kurang percaya diri. Ya. Makanya yang TikTok itu glowing itu ketemu aslinya bae watuh tenan. Ya. Makanya pertama prinsipnya nopo, pola asuh menika bapak lan ibu dados contoh, dados teladan bagi anak-anaknya. Maka kalau kita pengen mendidik anak kita cinta Quran, ya minimal kita sebagai ayah ibunya membaca Al-Quran. Kalau pengen anak kita itu mencintai kebaikan, suka sedekah, kita mencontohinya. Makanya Bapak Ibu ada istilah nopo, wong barat menika ngendika, if you talk to me, I will forget. Kalau Anda bicara kepadaku, aku lupa. Mau nasihati tok, aku lupa. If you show me, I will remember. Tapi kalau jenengan contoni di depan saya ingat. If you ask me to do it together, I will not forget forever. Tapi kalau Anda ajak saya melakukan bersama-sama, saya ingat selama-lamanya. Contoh teman-teman mahasiswa yang bikin acara,
Kalau cuma dituturi dosen, gaya acara gini lho Mas, gini pakai teori, lupa Mas. Cuma teori kok di atas kertas. Tapi kalau dicontohi, dosennya bikin acara, kita lihat, oh kita ingat, oh iya aku kelingan biar pas dosennya gawe acara kayak gini. Tapi kalau sama dosennya diajak, ayo Mas gawe acara bareng, kamu tak ajak. Kamu jadi MC, kamu jadi moderator, kamu jadi seksi konsumsi, kamu bikin flyer, kamu undang orang bazar. Kita akan ingat selama-lamanya. Aku ingat biyen ora pas awake dhewe semester semene awake dhewe gawe acara ning jam saren kae. Ya. Ingat terus di bawah sampai mati. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kalau duit dibelikan pakaian setahun mereka udah bosan. Pertumbuhannya cepat, langsung sesat. Duit dibelikan makanan, sesuk wis jadi kotoran. Hari ini makan enak, lezat, besok pagi sudah jadi kotoran. Tapi kalau duit dibelikan pengalaman, mereka akan ingat selama hidupnya. Sebenarnya dia anak cerita kalau anak ele, mbahmu biyen, ya cerita, ya. Bapak itu agar subuh, dijak karo mbahmu subuhan, digawani di 3.000, kok nglepoke ning kotak infak kuwi mendino le. Mbahmu biyen iso oleh 2.000-an akeh iku kok ngendi wong ketoke ora tukang parkir, ya. Bisa. Makanya role model yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai orang tua sebagai role modelnya. Yang kedua kata Nabi, pola pengasuhan itu berikanlah tanggung jawab sesuai dengan usianya. Kalau misalnya usianya masih balita, masih TK, masih PAUD, ajarkan untuk buang sampah di tempatnya. Kakak, nggak boleh buang sampah di situ. Yuk, buang sampah di tempatnya. Siap Umi, siap Abi. Ayo ini udah jam 8 ini, jam 5 sore loh. Ayo mandi, siap Abi, siap Umi. Ayo kalau habis makan, piringnya dikumpulin yang kotor-kotor taruh di belakang. Siap. Umur 5 tahun paling hanya sekedar itu saja. Diberi tanggung jawab, dipantau, ditegur kalau dia melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah mulai pra-remaja, kelas 4, 5, 6 SD, kasih tanggung jawab yang lebih berat. Kak, bagian depan rumah teras itu sing kudu nyapu awakmu ya. Ingat loh ya, tiap hari nyapu bagian depan rumah teras. Siap. Nggak berat itu, cuma ambil sapu nyapu tok. Nanti kalau sudah mulai remaja sampai umur 17, kasih tanggung jawab yang lebih lagi. Kamu Kak, adik-adikmu diurus ya. Kalau pagi yang mandiin dia kamu, nanti Umi mandiin yang satu lagi. Kamu nanti urus ya ayam-ayam di belakang itu belum dikasih makan. Ya. Ditambah lagi Pak, Bu, sambil dipantau. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan, tegur. Kalau dia melakukan kebaikan, puji. Reward and punishment. Kak, karena kamu sudah mengikuti peraturan di rumah ini, sudah taat sama Abi sama Umi, ini aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apa Bi? Biar senang. Dipuji. Wah, Masya Allah ya, kakak luar biasa ya, manut sama Abi Uminya. Masya Allah, aku punya anak yang soleh dan solehah. Senang. Jangankan anak, kita saja kalau dipuji orang senang kok. Wah, panitia Masya Allah ya, bisa bikin acara kayak gini. Wah, luar biasa itu, langsung sesuk pengen gaya acara meneh. Kenapa? Orang itu fitrahnya kalau dipuji seneng, asalkan jangan berlebihan. Makanya monggo Bapak Ibu, Mas, Mbak, semuanya saja libatkan anak kita itu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Di rumah hantam itu labeling yang mengatakan kalian itu anak rebahan, generasi rebahan, isune turu-turu tok, klemprak-klemprak kaya kumbahan, ya. Hantam itu ya. Dengan apa? Dengan memberikan tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin punya adik, ya dibantu orang tuanya untuk membina dan mendidik adiknya. Yang ketiga, berikan arahan, masukan, nasihat. Semua orang itu butuh nasihat. Kalau hatinya lembut Bapak Ibu, insya Allah anak-anak kita itu gampang menerima nasihat. Orang menerima nasihat itu ada beberapa faktor. Satu, nasihatnya itu sendiri. Kalau bagus, masuk dalam hati. Yang kedua, cara menasihatinya. Kalau dia dinasihati di depan orang banyak, dia pasti akan merasa malu.
Pas acara keluarga besar dilumpukke bapak, ibu, tante, om, Pak D, Mbah. Niki lho Pak D, anak kula niki lho, ya. Mulane to lho, ibu ngene, tapi di depan keluarga besar malu dia. Maka nasihatilah ketika sudah nggak ada orang, nasihatilah ketika cuma berdua saja. Bukan soal nasihatnya, kadang-kadang orang menolak nasihat karena cara kita memberikannya. Banding-banding nggak ada anak yang mau dibanding-bandingkan. Nah, kemarin saya ngisi wisuda sebuah SD Islam, ya. Cah kelas 6 saat ini dhuwur-dhuwur ya Pak. Aromboke dhuwur anake kok. Gudi-gudi panganane boba-boba, ya. Nah, jenengan biyen panganane jeneng mutiara ya, cilik-cilik ya. Saya bocah kelas 6 wis jembagar-jembagar. Pusat-pusate kalah karo muridé. Kelas 6 lulus wis dhuwur-dhuwur. Saya bilang, Mas, Mbak, kalian yang mau lulus seneng nggak kalau dibanding-bandingkan? Tidak, ya. Karena setiap orang itu lahir dengan keunikan masing-masing. Tugas kita itu adalah mencari keunikan itu dan kemudian memolesnya menjadi sebuah potensi yang lebih unggul. Makanya Nabi mengatakan manusia itu seperti bahan tambang, maka perlakukanlah manusia itu sesuai dengan jenisnya. Kalau seandainya putra putri kula panjenengan sami adalah jenis-jenis tambang emas, maka perlakukan seperti emas. Jadikan dia perhiasan. Berikan mahkota yang indah, tempat-tempat yang bisa membuat dia menjadi lebih indah. Poles dia menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Tapi kalau anak-anak kita itu jenisnya besi Bapak Ibu, ya jangan diperlakukan seperti emas. Besi yo cocoknya di toko nggo pager, sebagai tempat alat-alat yang membantu diri kita dalam berumah tangga, ya. Dia mungkin bukan sosok emas yang bisa berkilau, tapi besi tetap bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sehingga berguna bagi kehidupan kita. Ya mungkin Bapak Ibu anak kita bukan tipe yang seperti emas, nah, belajar langsung iso, ngapal Quran langsung gampang, ranking langsung nomor 1 terus. Bisa jadi rezeki kita itu adalah anak-anak yang nomor 1 tapi sekomburi. Dan sudah banyak fakta membuktikan yang ranking itu tidak selalunya sukses, sedangkan yang tidak ranking tidak juga selalunya gagal. Masuk sekolah biasa semuanya bareng, tapi yang lulus belum tentu bareng. Kalau wisuda, misalnya kalau kuliah kayak gini ya, jenengan daftarnya bareng satu angkatan, tapi nanti sing lulus sopo itu tidak bisa bareng. Wisuda bareng saja, belum tentu ada yang dapat kerjanya bareng. Maka nggak apa-apa kalau kita mendapati diri kita punya anak yang nggak terlalu glowing, tidak terlalu cemerlang secara fisik, secara pikiran, secara otak. Mungkin kita belum menemukan keunikannya. Bisa jadi loh Bapak Ibu, anak kita mungkin nggak pinter matematika, diajari matematika nggak ada PR atau iso, tapi ternyata next dia menjadi seorang imam masjid. Suaranya bagus, melengking, tajwidnya oke, taksirnya keren, ngapalkan Quran itu gampang. Bisa jadi anak-anak yang dulu kita ratapi, ya Allah, dia anak koyong ini angele didikane, tapi karena doa, Masya Allah, dia bisa berubah menjadi sosok yang luar biasa. Makanya pernah suatu ketika Anas bin Malik itu berjalan bersama Nabi. Kemudian beliau dipanggil, hei anak kecil, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya memberi arahan, memberi nasihat ini disesuaikan dengan sikonnya. Waktu itu Anas bin Malik sedang dalam posisi jalan-jalan bersama Nabi. Lalu kemudian beliau ditegur, hei anak kecil, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya panjenengan menawi mau ngasih nasihat sama anak, dibahagiakan dulu hatinya. Tumpake motor, goncengke teng pundi, Car Free Day, ahad-ahad kayak gini ya, muter-muter, tokok ning ngarepan ya. Kalau kita punya metik sambil dituturi, Mas, tak lihat kok abi lihat kok kamu tuh sholatnya nggak bagus ya, mbok sholatnya dibagusin. Oh ya Bi, siap. Kamu sama Umi itu ya jangan berani toh. Oh ya siap ya, sambil jalan-jalan sambil dikasih masukan nasihat. Insya Allah, Masya Allah akan banyak masuknya daripada enggaknya. Yang kedua, Nabi biasanya menyarankan kepada kula panjenengan sami untuk ketika menasihati anak itu pada saat nopo, pada saat makan bersama, ambillah yang dekat.
Ya gulam, anak kecil, ambil yang dekat, jangan ambil yang jauh-jauh, kata Nabi. Maka pas makan itu obrolan. Anak kita makan kecap, cepak. Mas, kalau makan jangan bersuara. Lah kenapa Pak? Kok nggak boleh? Ya, sekarang bocah itu dikandani ngono tok ora cukup Pak. Mesti kudu nganggo alasan. Ya. Kenapa nggak boleh? Ya karena begini. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin inggih menika napa? Berikan anak sesuai dengan haknya. Pernah satu ketika Rasulullah mau minum segelas air, ya. Kemudian di samping beliau ini ada sahabat-sahabat yang lebih tua, di samping beliau ada anak kecil. Lalu kemudian beliau minta izin, Dek, ini minumnya tak kasihkan bapak-bapak itu dulu gimana? Anak kecilnya jawab, Bapak, jangan, saya dulu saja ya Rasulullah. Akhirnya dikasihkan kepada anak kecil ini, baru kepada bapak-bapak yang lainnya. Ternyata Masya Allah, haknya anak saja sama Rasulullah tidak diabaikan, dipenuhi hak-haknya. Makanya kadang-kadang kita kalau lihat sama anak kecil, halah cek cilik we, halah cah cilik we, halah gitu ya. Padahal anak kecil itu kalau dipenuhi hak-haknya, Masya Allah, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikanlah diri kita solih. Dengan cara apa? Penuhi hak-haknya Allah, penuhi hak-haknya manusia. Lakukan amal-amal soleh, fa insyaallah kita bahagia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami anugerahkan kepada dia al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Makanya Nabi ngendika ketika orang berdosa menika nggih Bapak Ibu. Itu kata Nabi seperti orang yang pakai baju besi dalam kondisi ketat. Wah, sumpek nganggo baju besi. Awak dia mungkin ora tahu nggih nganggo klambi besi ketika perang itu. Maka kata Nabi, setiap kali dia berbuat baik, setiap kali dia berbuat amal soleh, lepaslah satu besi dalam tubuhnya. Berbuat baik lagi, lepas satu besi lagi, berbuat baik lagi, lepas satu besi lagi, hingga akhirnya kemudian dia merasa lega karena baju besi itu telah selesai dari tubuhnya. Wong nek itu minta Allah, itu minta jelek ya, melakukan hal yang sifatnya fujur, kekejian, itu nanti hidupnya akan merasa sedih Bapak Ibu ya. Kalau punya uang, nanti uangnya jadi rebutan anaknya. Kalau dia kaya, dia selalu merasa khawatir kalau uangnya itu direbut oleh orang lain. Makanya kita sering lihat kisah-kisah bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian harus melawan anak sendiri gara-gara anaknya pengen merebut kekayaan yang dia miliki. Tapi uang niku Bu, Pak, meskipun randuwi duit, meskipun nggak punya uang, meskipun miskin, tapi kalau dia itu taat sama Allah, lega hatinya, tidak sedih perasaannya. Turu lho tenggen karpet ngenten iki tok. Jam-jam sementen iki koilullah setengah 11 mengitangi jam-jam 11 seperempat. Bar niku napa? Salat duhur dia bisa dzikir, bisa salat 2 rakaat setelah duhur, kemudian dia bisa munajat beriktikaf di masjid yang sebagus ini, lega, enak, enggak mikir macam-macam karena apa? Tidak berbuat maksiat. Pramila ma'asyiral muslimin, jadilah kita soleh dengan melakukan amal-amal kesolehan. Maka para ulama mengatakan Allah membagi rezeki itu sebagaimana Allah, mohon maaf, Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Bisa jadi ma'asyiral muslimin di antara kita bagus dibaca Quran tapi tidak begitu bagus di dalam sholat. Bisa jadi di antara kita itu bagus di saat sholat tapi tidak begitu bagus di dalam sedekah. Bisa jadi sedekahnya bagus tapi ternyata sama tetangga nggak baik. Bisa jadi sama tetangga baik tapi ternyata apa? Suka mutus tali silaturahmi. Maka datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan, sholat wajibnya bagus, sholat sunnahnya bagus, amal wajibnya bagus, amal sunnahnya bagus, tapi mulutnya ini sering menyakiti saudaranya. Jawab Nabi napa Bapak Ibu? Dia berada di neraka.
Lalu bagaimana Nabi dengan seorang perempuan yang amalnya cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan, tapi mulutnya tidak pernah menyakiti saudaranya, maka Nabi mengatakan dia masuk surga karena kebaikan dari lisan-lisannya. Pramila menika maestul muslimin, di dalam surat Al-Qaf ayat 31 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga buat siapa? 4 kelompok setunggal adalah orang-orang yang awabin, orang-orang yang senantiasa kalau dia berbuat dosa langsung bertobat kepada Allah. Kalau jadi parents, jadi bapak, jadi ibu, mungkin ada bapak yang temperamen, warwananya plak-plak, cepak-cepok, senengane ngantemi, senengane pukul-pukul, senengane dengan kalimat-kalimat kasar. Langsung Pak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah saya bertobat ya Allah dari kesalahan-kesalahan saya. Mungkin ada ibu-ibu yang demikian juga, ingat dosa-dosanya kepada anak ya. Makanya Bapak Ibu, ada semacam luka batin yang akan diderita oleh anak-anak kita dari seorang parents yang toksik, dari seorang orang tua yang penuh racun ya, penuh racun itu maksudnya bukan tubuhnya beracun, itu enggak, tapi toksik dalam artian suka mengurung diri, tidak optimis terhadap hidup, selalu pesimis sama orang lain, mudah curiga, gampang marah ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awabin. Yang kedua adalah pribadi yang Allah ngendika awabin khafid, orang-orang yang khafid. Napa niku khafid Bapak Ibu? Adalah orang-orang yang selalu berusaha menempelkan hidupnya kepada syariat. Jadi suami, jadi bapak nggih sing syar'i, jadi ibu, jadi istri nggih sing syar'i. Bahkan Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para muslimah, wahai para ibu, wahai para wanita, kalau seandainya kalian tahu betapa besar hak seorang suami terhadap dirimu, niscaya kamu akan membersihkan luka di kaki suamimu dengan lidah-lidahmu. Artinya seorang istri akan menjilati luka suaminya dalam rangka untuk berbakti kepadanya. Memang Ibu Aisyah menikah Bapak Ibu termasuk salah satu istri Rasul yang retorikanya menikah bagus. Sampai-sampai ada seorang Urwah, ponakan beliau itu yang mengatakan, aku pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq pidato, aku pernah mendengar Ali bin Abi Thalib pidato, aku pernah mendengar Umar bin Khattab pidato, tapi baru kali ini aku mendengar pidato yang sama baiknya dengan Nabi, yakni pidatonya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tur katanya itu bagus, puitis, pinter, mencari kata-kata yang bagus. Makanya monggo kalau menjenengan sami dados piyantun-piyantun ingkang hafid, orang-orang yang menjaga syariat sekuat yang kita bisa. Kemudian yang ketiga, pribadi yang khosyah rahman, dados wong tua ingkang wedi kalih Gusti Allah. Dijogo makame, dijogo rezekine, dijogo duwite, dijogo segala sesuatunya, takut sama Allah, khosyah rahman. Umar bin Khattab pernah mendapati seorang penggembala kambing Bapak Ibu. Kambingnya banyak, lalu Umar mengatakan, "Mas, tak tukune siji Mas, wedhusmu Mas." Jawab penggembala kambing ini apa? "Oh maaf Pak, bukan punya saya." Nah, punya siapa? Punya majikan saya. Allah gur tak tuku siji, mosok majikanmu yang ngerti. Oh majikan saya enggak tahu Pak, tapi Allah tahu Pak. Masya Allah. Khosyah rahman, takut sama Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah jualan kain, kainnya bolong, ngomong sama karyawannya, "Mas, iki kain ini bolong ya, engko nek wong tuku tolong diskonen sing akeh." Pulang-pulang dari safar, beliau dapati kainnya sudah terjual. "Loh Mas, kainnya sing bolong di sudah laku saya." "Kamu jual berapa?" "Saya jual dengan harga normal." Astagfirullah. Karena aku wis ngomong dolen nganggo rega murah. Sapa sing tuku? Fulan. Rumahnya tahu enggak? Tahu saya, datangi rumahnya. "Pak nyuwun sewu, ndek wau kaine niku bolong, panjenengan tumbas dengan harga normal, maka saya kesini, saya pengen minta maaf karena kesalahan karyawan saya, dan ini uang bapak saya kembalikan, kain bolongnya untuk hadiah panjenengan sebagai permintaan maaf kami." Niku lho Bapak Ibu, komitmen khosyah rahman. Yang keempat adalah menjadi pribadi ingkang
Munibe, ya, orang-orang yang menghadap Allah dalam kondisi bertobat, senantiasa memperbarui diri dengan amal soleh, menutup keburukan-keburukan dengan amal-amal kebaikan. Demikian pancingan awal ya, karena ini biar hidup suasananya. Monggo setelah ini tanya jawab saja, silahkan Bapak Ibu kalau ingin diskusi, mumpung pagi ini cerah ya, kondisinya juga nggak terlalu panas ya, cocok buat kita untuk berdiskusi, saling beradu argumen ya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Baik, bagaimana caranya kemudian kita mendidik anak kita di era digital seperti ini? Pertama, pahami bahwa era digital ini perkembangannya sangat cepat sekali ya. Kita sebagai orang tua harus belajar juga tentang perkembangan-perkembangan itu. Saya sendiri baru punya TikTok itu ya sekitar 6 bulan inilah Pak ya, belum lama. Dan ternyata edukasi tentang literasi digital itu di TikTok sangat banyak. Orang bilang bahwa TikTok itu katanya penuh sampah, penuh hiburan yang tidak ini, tapi ternyata hari ini algoritmanya sudah mulai bergeser. Banyak orang menggunakan TikTok untuk edukasi. Nah, panjenengan nanti bisa buka TikTok, kemudian buka di search tulisan parenting. Nanti akan keluar konten-konten parenting digital yang banyak sekali di-share oleh para ahli. Pertama kayak misalnya ada yang bilang batasi penggunaan gadget di rumah. Kapan make, kapan enggak. Kemudian disepakati jam-jam mana boleh pakai dan jam-jam mana enggak boleh pakai. Karena kita ayahnya, maka kita yang bikin aturan. Dan terutama istri adalah orang yang mendukung kita untuk membuat aturan itu. Itu dari sisi regulasi penggunaan. Misalnya, kenapa sekarang banyak pemuda, remaja mengalami mental illness, mengalami gangguan-gangguan mental. Salah satu gangguan mental yang cukup kena di remaja kita itu adalah kebiasaan tidur larut malam gara-gara sering memakai HP-nya. Maka kalau udah remaja, udah gede-gede, kuliah, SMA, SMP itu kalau nggak dipantau, kadang-kadang kita tidur duluan karena kita udah capek. Di kamar itu mereka masih scroll-scroll, masih buka-buka ya, kadang sampai jam 12, jam 1, akhirnya pagi harinya mereka lemes karena tidurnya kurang. Maka di Amerika sekarang sudah mulai muncul komunitas remaja pemuda yang mulai bergeser. Mereka tidak lagi menggunakan HP Android atau Apple, tapi mereka bergeser menjadi pemuda yang menggunakan HP jadul, cuma buat telepon sama SMS saja. Karena mereka sudah merasakan pengaruh buruk dari Android, terutama buat kesehatan mental mereka. Menjadi minder, menjadi overthinking, menjadi insecure karena omongan orang. Ya, omongan orang sekarang nggak didengar di kampung, orang bisik-bisik gitu nggak, tapi omongan orang sekarang itu didengar lewat komen-komen. Saya mbak-mbak sudah cakep, sudah cantik, foto, kemudian di komen, wah sebenarnya kamu cantik mbak, sayangnya kamu gendut, misalnya gitu. Meskipun kalimat cuma gitu aja, itu sudah body shaming, itu sudah teror yang luar biasa, bullying terhadap seseorang gitu. Nah, itu penggunaan. Kemudian yang kedua tentang aplikasi-aplikasi yang muncul. Untuk anak seusia anak saya yang saya ajak ini 5 tahun, itu memang ada beberapa karakter-karakter kartun yang bagi kita haram untuk dilihat mereka ya. Karena di Inggris sendiri beberapa karakter kartun itu sudah dilarang. Karena karakter-karakter kartun itu mendemonstrasikan kekerasan. Ya. Makanya ini memang perlu bantuan teman-teman muda ya. Makanya anak-anak manajemen dakwah ini mungkin suatu saat juga kepikiran tentang membuat semacam lembaga yang khusus mantau konten ya. Maksudnya mantau konten ini dulu saya sempat punya ide seperti itu. Jadi memberikan referensi kepada orang tua mana yang boleh dan mana yang nggak boleh ya. Referensi konten yang boleh dilihat dan yang tidak ya. Karena otak kita Pak yang kelahiran 80-an ya, anak-anak milenial bukan anak-anak Gen Z, itu secara prosesor agak susah ya, mengikuti perkembangan percepatan konten anak sekarang itu susah banget gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah kita browsing aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Misalnya aplikasi keislaman itu banyak sekali, kemudian konten-konten YouTube kisah-kisah Islami bisa kita perlihatkan kepada mereka.
Akan tetapi satu hal yang perlu dicatat Pak, sekarang ini dengan maraknya TikTok, orang itu lebih suka pada short video daripada long video. Ya. Jadi otak anak-anak kita generasi pandemi itu lebih menyukai video gerak yang hitungannya cuma semenit daripada video panjang yang durasinya bisa 1 jam. Makanya ini membuat khawatir banyak pendidik karena toko buku sekarang udah pada tutup. Gunung Agung yang sedahsyat itu se-Indonesia bisa tutup semua outletnya. Ini kita tinggal nunggu Gramedia ini, apakah mereka akan mengalami hal yang sama ataukah tidak. Dan ini alarm buat pendidikan kita. Akhirnya toko buku saja sepi, nggak ada orang datang. Karena orang sekarang nggak cuma toko buku, toko baju saja juga orang nggak mau datang karena mereka semuanya larinya ke aplikasi hiburan. Nah ini tantangan buat para pendidik. Makanya kemarin saya ngomong kepada beberapa tenaga teman yang tahu IT ya. Next kemungkinan Mbak, dengan adanya AI, Artificial Intelligence yang sekarang sudah sangat berkembang, mungkin guru-guru tahfidz itu sudah harus digeser oleh robot sama aplikasi. Misalnya cukup dengan teman-teman yang menghafal Quran sekarang tinggal pakai aplikasi murojaah.net atau apa gitu, tinggal dia setoran a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti aplikasinya jawab, maaf mat arid li sukun Anda kurang panjang. Itu bisa juga. Next bisa. Karena sekarang semuanya serba AI. Kita kesini aja pakai Google, belok kanan, belok kiri. Kenapa kok dia tahu? Karena data-datanya sudah dimasukin semua. Nanti next mungkin ustadz-ustadz yang berfatwa itu tidak lagi butuh orang hidup kayak gini. AI bisa. Semua data-data fatwa di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, kemudian di kitab-kitab itu masukkan semua aja. Bahsul Masail NU, kemudian dari Lembaga Tarjih Muhammadiyah, masukin aja semua. Orang tinggal pakai aplikasi, tag hukumnya orang korban tapi belum akikoh. Nanti dia jawab itu. Madhab Syafi'i mengatakan, madhab Hambali mengatakan, madhab. Dah, kita tinggal pilih mana yang mau kita ambil. Ya. Terus sekarang ada ChatGPT. Ya. Makanya ini Pak, parents pilihannya 2. Apakah kita mengikuti, dalam artian kita harus belajar terus. Ya. Maka memungkinkan di rumah Pak, di rumah ada TV tersambung dengan internet, berlangganalah channel-channel parenting, sama istri nonton berdua. Baru kemarin saya dapati video di TikTok itu yang ngeri banget Pak, jasa persewaan pacar. Itu di Bandung sudah mulai laris. Persewaan pacar untuk apa? Untuk jagong. Jadi kalau misalnya untuk walimahan ya, daripada ditanya di apa namanya pasanganmu gitu ya, daripada bingung jawab, itu mulai start 100.000 sampai 300.000 ya, diajak makan, diajak kondangan, udah setelah itu habis ya. Masya Allah. Jadi ini kan luar biasa ini percepatannya, itu ngelus dodo gitu ya. Makanya terus belajar dengan 3 step tadi, fa insya Allah ya, dengan doa sama Allah minta dibantu. Baik, para ulama mendefinisikan sakinah itu sebagai konsep tenang ya, tenang, stable. Jadi kalau misalnya jomblo itu ibaratnya anak panah ya. Anak panah itu kalau Anda lepaskan, kalau kalian suka mainan panah, anak panah lepas set gitu ya, itu nanti bulunya itu kalau kamu slow mo, kamu bikin slow motion itu kan bulunya mobile ya, set. Dan bulu-bulu di anak panah itu baru bakalan berhenti kalau apa? Anak panahnya tertancap di sasaran dulu. Dah, itu dah, dia diem bulu itu. Nah, jomblo itu unstable ya hatinya. Ketika ketemu sama anak FKIP, dia berpikir apakah ini jodohku ya. Anak FKIP mungkin nanti dia jodohku karena jadi guru buat anak-anakku. Tapi ternyata ketika lihat bidan, oh kayaknya bukan deh ya. Saya prefer bidan saja karena bidan itu rumahnya paling bagus setelah Pak Lurah di desa ya. Setelah lihat bidan ternyata dia tahu diri ya. Tahu kupat itu enak, tahu campur lebih enak, tapi tahu diri itu lebih enak lagi ya kan. Ya. Bidan kok saya kayaknya ngeper ini ya. Perawat aja deh ya. Perawat ya. Perawat itu putih-putih ya seragamnya ya. Ya. Makanya konsepnya apa? Oh, pasien aja dirawat apalagi aku gitu ya. Ya,
akhirnya milih perawat. Tapi ternyata perawat juga nggak enak kalau dia dapat shift malam terus ya. Kapan aku punya anak ya, tinggal terus ya, turu dewe terus pendak bengi ya. Akhirnya malah kepinginnya itu yang sederhana ya, mbak-mbak yang punya warung makan. Wah, kayaknya enak kalau aku punya istri penjual warung makan. Setiap hari aku makan enak ya, menunya banyak tinggal milih ya. Ternyata nonton mbak-mbak penjual warung makan hati ya, digodani supir truk, supir bis ya, super ojek ya. Akhirnya sopo iki ya. Jomblo itu gitu ya, dia selalu mobile hatinya itu, selalu bertanya-tanya, ngejar TPA ya, yang cowok ngejar yang cowok, cewek ngejar yang cewek, itu kemudian berimajinasi itu, wah alangkah baiknya kalau aku punya ustadzah TPA. Nanti kami berdua bikin TPA rumah Quran, kami membangunnya. Jomblo itu kayak gitu. Nah, tapi ketika sudah ijab kabul, itu dia seperti anak panah yang temancep, udah pikirannya ke istri aja, nggak ke yang lain-lain. Maka kata Nabi sampai-sampai apa? Bahasa beliau itu ya. Kalau seorang wanita, seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, dah 3 ini, silahkan masuk surga dari pintu mana aja. Karena pernikahan bagi seorang wanita itu adalah submission, itu adalah pengabdian. Maka ketika seorang pria pulang dari pekerjaan, masuk rumah, salaman sama istrinya, berguguranlah dosa-dosa di antara mereka. Kalau dia ridho kepada istrinya, maka istrinya ini mendapat keridhaan suaminya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya biasa ya, manten anyar, suamiku, istriku, aku pulang, iya aku tahu gitu ya. Itu manten anyar ya. Mau minum apa? Itu di meja sudah ada teh, sudah ada susu, ada kopi, ada wedang uwuh barang ya kan. Bismillah sing ndi, masya Allah bojoku itu gemati tenan ya. Apik tadi capek enggak kerja? Ya capek mi, dipijitin ya. Oh ya siap. Awal-awal rumah tangga ya kayak gitu ya, tapi lama-lama kan mampu nggak pelayanan sebagus ini tuh bertahan ya. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, apakah masih seperti itu ya? Karena kalau udah punya anak banyak, aku pulang orang saya nyaut ya, do turu kabeh ya. Aku capek, aku yo capek malahan ya kan ya. Makanya apa? Sakan itu adalah kemampuan sebuah rumah tangga untuk apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tenang, settle, stable ya. Meskipun ya goncangan tetap ada. Namanya pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin gede berembusnya tuh. Weng 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 weng. Suami ketika dulu nggak punya apa-apa, nggak banyak gaya, sekarang sudah punya apa-apa, kebanyakan gaya ya. Makanya ibu-ibu itu deg-degan kalau bojone ora tahu jongkatan, tiba-tiba tuku minyak rambut ya. Apa iki bojoke iki ya? Biasanya kaosan oblong ning ndi aku kathok kolor biasa apa salah saiki aku klambi disetlika sik ambune wangi aku kathok disetlika sepatonan sik ngopo iki bojoku? Deg-degan. Jangan-jangan apalagi musimnya lagi pelakor seperti ini ya. Tambah deg-degan. Makanya ketika sudah ijab, sakinah mawaddah warahmah, sakinah itu tenang dulu karena sudah nggak akan ada bayangan-bayangan yang lain. Suaminya ngomong sama istrinya, aku memang punya masa lalu, tapi kamu menikahiku, menikahi masa depanku, bukan menikahi masa laluku. Wah, ya. Meskipun ada banyak nama di masa laluku, tapi hanya satu nama di masa depanku, yaitu kamu. Catatan Mas HP, story ya kan. Dan sakinah itu adalah kemampuan kedua belah pihak untuk saling menemukan keharmonisan. Ya orang menikah itu kan tidak sama mas ya. Karakternya dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, kebiasaan-kebiasaannya, tiba-tiba kita jadi satu rumah, satu kamar, hidup sama orang asing yang belum pernah kita jumpa, tiba-tiba sudah jadi istri, tiba-tiba jadi suaminya. Makanya banyak cultural shock terjadi di situ. Mbak-mbak biasanya turu dewe, tiba-tiba di sampingnya ada laki-laki buan terus bisa ngoroke ya kan. Wah carane ngene aku mbiyen orang njaluk mahar seperangkat MP3 player ya. Ngorok ini aku rasa turun lagi ya. Maka sakinah itu kemampuan untuk menerima, mensyukuri apa yang berada di samping kita. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid.
Pasangan yang kita keluhkan itu adalah pasangan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Boleh jadi yang kita lihat dari dirinya itu kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kekurangan gitu terus, akhirnya kita nggak pernah bersyukur. Sementara orang di luar sana ngelihat pasangan kita itu kelebihan, dia tidak pernah tahu kekurangan. Maka sakan dulu, nanti kalau udah sakan dikasih oleh Allah mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta. Makanya kalau konsep ta'aruf itu nggak harus cinta dulu baru kemudian menikahi, tapi nikahi dulu baru mencintai. Nah, kalau Anda punya tantangan, punya challenge seberani itu, silakan ya. Makanya dulu bisa tanya sama istri saya tuh masih nikah di awal-awal tuh manggil istri saya masih dengan panggilan ukhti ya, ukhti kok ditegur sama temannya dia, mbak wis dadi bojone kok diceluk ukhti bi, ya kan? Ya belum terbiasa. Makanya disitulah ketika menikah baru dicintai ya. Mas-mas yang punya kemampuan merayu, membujuk ya, menerbangkan wanita ya, terbangkanlah istri sah Anda ya. Potensi itu diarahkan ke yang halal. Mawaddah, seneng, cinta. Makanya mbak-mbak ketika singles foto di Facebooknya, di Instagramnya itu ya foto-foto pemandangan alam ya. Tapi ketika menikah, fotonya tangannya dhek karo bojone ya. Kemudian wis anak, fotonya anake seolah-olah sing anak dhek tok ya. Itulah kenapa kemudian Allah sampaikan apa? Setelah muncul mawaddah akan muncul rahmah, kasih sayang. Pernikahan 3 tahun pertama kita akan merubah pasangan kita sekuat tenaga. Kita bully kita kucuri dia dengan kalimat-kalimat indah. You are my sunshine, you are my love, you are my everything, you are my world. Kalau bagi orang lain, kalau bagi dunia mungkin kamu hanyalah seseorang, tapi bagiku kamu adalah duniaku, misalnya gitu ya. Dikucuri 3 tahun itu dengan kalimat-kalimat indah. Dinyanyikan lagu-lagu ya. Dari kejauhan cerita tentang kita gitu-gitu ya, diindah-indah. Tapi nanti masuk tahun keempat kita akan menjadi sepasang sahabat, sepasang teman karib yang tidak lagi menuntut macam-macam dan menerima dia memang suami saya dan dia memang istri saya, seperti itu sudah selesai. Dia tidak lagi menjadi pribadi yang romantis abis, memuji-muji istrinya dengan bahasa-bahasa yang wah luar biasa, sudah enggak. Karena 3 tahun itu sudah kebuka semua sifat asli kita itu seperti apa. Gelem ya tetep pengen dadi bojo, ora gelem ya karepmu ya. Akhirnya kita akan memaklumi setiap apa-apa yang ada pada dirinya. Nah, disitulah munculnya rahmah. Kita akan melihat pasangan itu sebagai sosok yang kita sayang ya. Ibu-ibu lihat suaminya kuasa nyambut gawe kerja bakti minggu-minggu nyiapke korban, mulai-mulai turun wah ya kan? Ya itu suami Anda. Ya Allah, bapak nganti kesel kaya ngene ya. Ditutupi selimut ya, kemudian diuripke kipas angin iki sumuk. Sudah mulai ada rahmah, bukan lagi cinta yang menggebu-gebu seperti sepasang kekasih, tapi sudah menjadi seperti sahabat. Menghargainya, menyayanginya, merawatnya. Maka masyarakat muslimin, kalian kan tidak pernah melihat ada kakek nenek di pengadilan agama saling menuntut untuk cerai, kan tidak ada. Kenapa nek kok minta cerai sama kakek? Di antara kami tidak ada kecocokan lagi, nggak ada ya. Karena kakek nenek itu sudah sampai pada tataran apa? Rahmah. Ya wis ngono kuwi, mbahmu kakung piye meneh ya. Dah. Ya. Mbahmu kakung nek nesu banting-banting lawang, mulane lawange tak tukokke sing jati ben kuat nek dibantingi. Ya. Nenek sudah sampai kayak gitu. Kakek juga gitu. Mbahmu putri nesu wae lho. Wis jarno, engko nak 2 jam nak wis rampung. Ya. Maka Rasulullah ketika mendapati istrinya marah, dia bilang kepada sahabatnya, setannya dia sedang datang. Maksudnya setiap orang kan digoda setan ya. Ketika istri itu marah itu kan ibumu sedang marah, setannya lagi datang. Jadi disuruh memaklumi. Makanya rahmah itu sudah pada level seperti itu. Tidak lagi kemudian kamu kan seharusnya kamu ya bukan gitu lagi.
ya, bicaranya sudah kita, ya. Kamu kok gini sih? Ya. Kamu kok jadi berubah sih? Ya nggak gitu, tapi oh kamu berubah, oh kamu seperti itu, ya. Mencari apa? Mencari koneksinya, harmonisnya itu penaknya dikapake gitu, ya. Itu rohmah, Mas. Biasanya kalau sudah kayak gitu, Pak, insya Allah sudah melewati masa-masa kritis pernikahan 1-3 tahun. Nanti setelah itu menjadi sahabat yang saling menguatkan, ya, seperti itu.